Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di episode ke-57. Masih di season yang pertama. Raga Sukma yang sekarang menitis ke dalam tubuhnya Raden Tirta sedang berlabuh di pelabuhan Tipei, akan menuju ke Samudra Biru. Namun untuk mencapai Samudra Biru harus melewati pelabuhan Meiji yang sekarang banyak katanya perompak ataupun rampok di lautan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga kasadayana. Cara ketan. Setelah mereka merencanakan bahwa akan melaksanakan ataupun mengarungi Samudra Biru dengan cara menyewa beberapa pelindung ataupun pengawal. Kemudian selanjutnya mereka mengobrolkan hal-hal yang lainnya sampai Raden Tirta kemudian berkata, "Begini Kang, bagaimana kalau memang mereka menyerang kapal kita? Apa yang harus kita lakukan?" Kalau itu mungkin Kapten Jaladri bisa menjelaskan, Den. Karena kita dalam hal ini, Jaladri ini yang menjadi pemimpin kapal kita. Jadi seperti ini, Den. Kalau menurut Akang, nanti kita akan menyewa 2 kapal penjaga, 2 kapal pengawal. 1 akan dinaiki pula oleh Ki Hejo, dan juga yang lainnya akan dinaiki oleh Ki Bodas. Ki Hejo dan Ki Bodas kebetulan juga sudah kenal beberapa pengawal ataupun pelaut-pelaut di sini yang ya dulunya juga pernah ikut bersama-sama di tim Naga Biru ataupun kakek saya dulu Ki Banyu Biru. Karena tentunya kami punya cara tersendiri dalam melawan para perompak laut ini. Nanti Ki Hejo akan menjadi tim yang menyerang di sebelah kanan dan Ki Bodas akan menjadi tim yang menyerang di sebelah kiri. Ini juga dulu pernah saya lakukan waktu ketika dirampok di daratan. Saya dan ayah saya melakukan serangan yang sama. Dengan cara seperti itu, pihak lawan akan kocar-kacir di sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Nah, saya nanti di tengah bersama Aden dan juga Kang Jakasuma akan mengobrak-abrik pertahanan lawan di sebelah tengah. Gitu, Den. Jadi kalau begitu berarti di perjalanan nanti Ki Bodas dan Ki Hejo mah nggak sama sekapal dengan kita, Kang. Ya tentu seperti itu, Den. Mau tidak mau. Sebab yang paham strategi ini hanya tim Banyu Biru saja, ataupun anak buah kapal dari ayah saya Ki Banyu Biru. Ini pun seolah-olah mengadopsi dari jurusnya ataupun strateginya ayah saya Ki Banyu Biru, Den. Bagus juga ya, gak apa-apa kalau memang sudah ada rencana mah. Ya Den, tenang Den, pokoknya Den siap, tenang saja. Kita yang akan menyelesaikan permasalahan seperti ini.
Ya, saya percaya dengan Kang Jaladri dan kawan-kawan. Ini mohon maaf ini sekedar selingan. Suaranya belum fit nih. Kang Dago belum fit nih suaranya. Masih dalam tahap penyembuhan, baru selesai dari tengarenahan lah. Muriang jadi suaranya agak-agak berbeda ya, agak-agak sumbang. Tapi tidak apa-apa nih. Jadi kangen pengen ngadongeng gitu. Jadi ya mohon maaf kalau memang kurang nyaman. Tapi mudah-mudahan disampaikan ceritanya dengan maksimal. Maka kita lanjutkan lagi ceritanya. Di keesokan harinya, setelah semuanya dirasa persiapan sudah matang, disewalah 2 kapal pengawal yang masing-masing satu kapal dipimpin oleh Ki Hejo dan satu kapal lagi dipimpin oleh Ki Bodas. Sedangkan Jaladri bersama Jakasuma dan juga Raden Tirta menaiki kapal yang semula mereka naiki dari awal dari Selat Malaka. Diarungilah kapal tersebut. Kemudian di perjalanan, Ki Jaladri memerintahkan kepada Kapten Hejo dan juga Kapten Bodas untuk mengibarkan bendera Banyu Biru yang sangat terkenal. Bendera dengan lambang kepala harimau dengan latar kain berwarna biru. Dari zamannya dahulu, bendera itu sangat ditakuti oleh seluruh bajak laut ataupun perompak laut dan sangat disegani dan dihormati oleh pelaut-pelaut baik itu nelayan maupun pelaut-pelaut negara karena ketangguhan dan kejujurannya dalam mengarungi samudra. Berkibarlah bendera harimau dengan latar bendera biru atau Banyu Biru. Di perjalanan, Raden Tirta pun bertanya, "Kang Jaladri, bolehkah saya bertanya, Kang?" Oh, tentu saja, Den. Silakan kalau Aden mau bertanya. Kenapa ini benderanya, lambangnya kepala harimau, kemudian berlatarkan kain berwarna biru? Oh, tentu saja, Den. Ada rahasianya, ada sasakalanya. Kalau bahasa sekarang itu ada filosofinya. Kalau boleh tahu, diceritakan atau Kang apa filosofinya? Tentu saja, Den. Ini adalah kepala harimau ataupun kepala macan. Sebenarnya ini melambangkan kekuatan ataupun keberanian. Namun biasanya kalau orang-orang laut itu menggunakan kepala naga atau hewan laut. Tapi kenapa ayah saya dulu itu menggunakan kepala harimau? Karena mau tidak mau kita berasal dari daratan. Kami berasal dari daratan ataupun hutan. Kemudian mengarungi samudra. Samudra ini dilambangkan dengan warna biru. Maka ayah saya menyatakannya dengan kepala harimau, satria dari daratan, ataupun orang yang berani, orang yang gagah dari daratan, yang memberanikan diri berada di lautan. Artinya kami ini tidak hanya akan tangguh di daratan, tapi juga tangguh di lautan. Gitu, Den. Terus kenapa Akang mengibarkan atau menyuruh kita mengibarkan bendera ini? Emangnya ada manfaat dan mau anaknya gitu? Jangan macam-macam, Den. Mohon maaf nih, Den, ya. Bukannya seperti itu maksud Akang. Tapi jangan dianggap sepele ini bendera, Den. Sejauh yang Akang tahu, bendera ini sangat disegani oleh para pelaut-pelaut, tentara-tentara angkatan laut, Den. Kalau bendera ini lewat,
kapal yang memiliki bendera ini lewat, pasti mereka akan menganggap kita adalah di pihak kebenaran. Kemudian kalaupun ada perampok-perampok lewat, mereka akan berpikir 2 kali jika akan menghampiri ataupun menyerang kapal kita. Karena kita tidak akan pernah bisa dikalahkan begitu saja. Tapi hampir 10 tahun dan bendera biru ini, bendera Banyu Biru ini tidak berkibar. Mungkin karena itulah para perompak-perompak ini sekarang mulai berani lagi, atau mulai ada lagi di lautan-lautan, terutama mungkin dimulai dari lautan Meiji ini dan. Namun walaupun demikian, tidak serta-merta mereka akan takut, karena bendera Banyu Biru ini dulu dan terkenanya. Kalau ada perompak-perompak zaman sekarang belum tentu tahu, belum tentu tidak. Hanya saja paling tidak kalau ada perompak-perompak yang senior, mungkin mereka akan berpikir 2 kali untuk menyerang kapal kita. Gitu dan maksudnya. Jadi ceritanya ini mah hanya nakut-nakutin saja ya Kang ya. Tidak juga seperti itu Den. Kalau ada yang menyerang, wah, wani boleh dicoba Den. Dan juga mungkin nanti akan bisa tahu kekuatan kami seperti apa. Kalau memang ada yang menyerang, tapi berdoa saja Den, jangan sampai ada yang menyerang. Saya akan bisa yakin kalau seluruh anggota kru kapal kita adalah kru anggota kapal dulu, waktu di zaman ayah saya. Tapi kalau yang sekarang, yang asli anggota hanyalah saya, Ki Bodas, dan juga Ki Hejo. Aden dan Kang Jaka Suma pun, walaupun ilmu kanuragannya cukup tinggi, tapi untuk pertarungan di laut seperti ini, kita perlu banyak latihan. Dan apalagi pengawal-pengawal ini, saya rasa dalam segi ilmu kanuragan masih tinggi Aden dan juga Kang Jaka Suma. Hanya saja pengalaman-pengalaman mereka mengawal kapal saya rasa cukup baik, dan jadi kita berharap tidak ada yang berani menyerang kita Den. Tapi tetap saja kita harus waspada Den, untuk menjaga segala hal-hal yang tidak diinginkan Den. Gitu Den. Ya, kalau begitu semoga saja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Kang ya. Iya Den, itu saja, kita berharap seperti itu. Setelah dirasa semuanya cukup diketahui oleh Raden Tirta, dia pun terdiam dan memandang lurus ke depan, jauh ke ujung samudra, horizon samudra yang seolah-olah tiada batasnya, diterjang, diarungi, ditelusuri, namun seolah-olah tetap saja tidak memiliki ujung. Sampai di suatu waktu atau di suatu tempat, 3 hari telah berlalu. Siang itu terlihat Pulau Meiji yang kalau saja mereka akan singgah di pelabuhan Meiji akan menuju sana, namun haluan diputar ke sebelah kanan karena mereka akan langsung pergi ke Samudra Biru tanpa akan singgah dulu dari lautan ataupun ke perairan ke pelabuhan Meiji. Terdengar Ki Jaladri berteriak memecah, menandingi suaranya dari deburan ombak-ombak. Kanja, bentangkan layar seluruhnya, putar haluan ke sebelah kanan, kekuatan penuh, kita langsung menuju Samudra Biru.
Teriakan itu pun seolah komando untuk kapal Ki Bodas dan juga Ki Hejo yang sama-sama hampir sama kata-katanya meneriakan bahwa kekuatan kapal maksimal dan langsung menuju Samudra Biru. Terlihat di kejauhan beberapa kapal, sepertinya kapal perompak, menuju kapal mereka. Namun, saat mereka mulai memasuki Samudra Biru, seolah-olah kapal yang mengejar mereka itu berubah haluan. Mereka sepertinya tidak berani untuk sampai menuju ke Samudra Biru. Kemudian setelah dirasa aman, Caladri memberikan komando kepada awak kapal yang lainnya untuk mengikatkan tubuhnya ke tiang-tiang kapal, termasuk kepada Raden Tirta dan juga Jakasuma. Mereka berdua sengaja mengikatkan tubuhnya di dekat tiang, di dekat kemudi kapal. Sedangkan Caladri, dia tidak mengikatkan tubuhnya ke dalam kapal, tapi tetap seperti biasanya. Terlihat begitupun Ki Hejo dan Ki Bodas meminta seluruh awak kapalnya mengikatkan tubuhnya kepada kapal tersebut, karena mereka memberikan instruksi bahwa gelombang di Samudra Biru itu sangatlah tinggi dan bisa saja melemparkan tubuh mereka ke lautan lepas, dan kemungkinan besar tidak akan mungkin ditolong lagi. Setelah itu, Caladri memberikan komando kepada Ki Hejo dan juga Ki Bodas untuk beriring-iring, tidak berjejer tapi beriring-iring, diawali dengan kapal Ki Caladri, kemudian Ki Hejo yang diikuti terakhir oleh Ki Bodas. Mereka telah membuat kesepakatan sebelumnya bahwa kapal Ki Hejo dan Ki Bodas harus mengikuti apapun yang dilakukan kapal Ki Caladri dalam mengarungi ombak di lautan Samudra Biru tersebut. Mereka berdua telah diberikan trik-trik ataupun cara-cara oleh Ki Caladri ketika akan mengarungi Samudra Biru. Ki Caladri berkata, malam itu sebelum akan melaksanakan pelayaran. Jadi kemungkinan ini ada flashbacknya sedikit nih. Begini kata Ki Caladri ini. Ki Hejo, Ki Bodas, nanti ketika kita berada di Samudra Biru, ketika kita menemukan gelombang yang cukup besar, kita tidak boleh menghindari gelombang tersebut. Kita tidak boleh berada di sisi kanan ataupun sisi kiri kapal. Justru kita harus berada di tengah-tengah gelombang tersebut. Usahakan kita benar-benar lurus berada. Belok sedikit saja akan cukup fatal. Jadi usahakan gelombang setinggi apapun kita terjang. Jangan dikasih kita berada di pinggirnya, baik sisi kanan ataupun sisi kiri, ataupun di belakangi. Pokoknya kita harus menerjang gelombang tersebut. Begitulah di antara arahan dari Ki Caladri di malam itu. Kita kembali ke alur cerita di waktu yang semestinya. Jadi kalau di film itu ada bayangannya ya, ada flashbacknya gitu. Nah, kita kembali lagi ke alur cerita yang timeline yang sebenarnya, waktu yang sebenarnya gitu. Gelombang pun datang bergulung-gulung, bertambah-tambah, tiada henti-hentinya, terombang-ambing 3 kapal membelah lautan Samudra Biru. Setiap gelombang yang mereka temui, mereka terjang. Tidak semua gelombang, karena gelombang yang dianggap tinggi lah yang bisa menenggelamkan kapal yang mereka terjang. Ketika diterjang, benar saja mungkin kapal akan tenggelam, namun sesaat
Setelah itu muncul lagi. Karena memang seperti itu cara menghadapi gelombang yang cukup tinggi. Saking terombang-ambingnya, Jakasuma dan juga Raden Tirta sampai berpegangan dengan rapat sekali sehingga mereka tidak terlempar. Beberapa kali tangan Jaladri yang memang masih kecil karena masih berusia belasan tahun saat memeluk tiang kapal beberapa kali terlepas. Beruntung Jaladri yang sangat gesit bisa meraih tangan Raden Tirta dan kemudian mendekatkannya kepada Ki Jakasuma yang sama-sama terombang-ambing. Ki Jaladri benar-benar berusaha tidak hanya mengendalikan kapal, tapi juga bagaimana caranya seluruh awak kapal tidak sampai tenggelam ataupun terlempar. Untuk awak kapal yang lainnya mungkin mereka sudah lebih banyak pengalamannya, tapi berbeda dengan Ki Jakasuma dan juga Raden Tirta yang sepertinya sangat kewalahan melawan amukan ombak di waktu itu. Pakaian seluruh awak kapal walaupun tidak terkena hujan, tapi karena semprotan ataupun cipratan air gelombang laut yang begitu besar terus mengguyur pada tubuh mereka sehingga mereka tidak alang, tidak ayang, tidak kepalang, basah kuyup ataupun jibreng. Tangan pun terasa licin, bahkan terasa menjadi kesemutan saking dinginnya hawa samudra biru tersebut. Padahal waktu itu baru saja mau menjelang sore hari. Bertahan, sebentar lagi kita akan sampai di ujung samudra biru. Bertahan, bertahan. Ki Jaladri memberikan semangat dan seolah-olah memberitahukan bahwa sebentar lagi samudra biru, gelombang samudra biru akan berakhir. Membuat mereka semangat dan makin sedikit was-was karena di detik-detik terakhir itulah tenaga mereka hampir habis, konsentrasi mereka hampir buyar, namun mereka terus berusaha untuk tetap berada di atas kapal. Namun tidak beberapa lama kemudian terhempaslah gelombang besar menerpa kapal Ki Jaladri. Melihat keadaan seperti itu, Ki Jaladri segera mengendalikan kemudi kapalnya sampai dia berhasil membuatnya kembali seimbang. Sayap kanan, kendalikan layarnya, seimbangkan. Sayap kiri, kendalikan, seimbangkan. Ki Jaladri memberikan komando kepada anak buah kapalnya. Namun ketika itu gelombang kembali lagi menerpa kapal tersebut dan pegangan Raden Tirta pun keluar dari cengkraman Ki Jakasuma. Tubuhnya terbantingkan dan terpental. Dalam keadaan seperti itu, Ki Jaladri segera melompat mengayunkan tubuhnya dengan bantuan seutas tali menuju Raden Tirta. Dalam keadaan seperti itu, dia tidak menyadari bahwa ada gelombang di sisi sebelah kiri yang sangat besar, bisa saja menyapu kapal tersebut. Namun, sesampainya dia kepada tubuh Raden Tirta, yang segera langsung dia mendekatkannya atau memberikannya kepada Jakasuma kembali. Dia baru tersadar bahwa kapalnya akan segera terhempas oleh gelombang besar tersebut. Segeralah Ki Jaladri menghampiri kemudi kapal, namun terlambat untuk
menyeimbangkan kapal untuk menerjang ke arah gelombang tersebut. Dan akhirnya kapal Ki Jaladri pun tersapu, tenggelam, tergulung oleh gelombang yang sangat besar, oleh gelombang laut yang sangat besar tersebut. Raden Tirta ataupun Raga Sukma yang berada menitis di tubuh Raden Tirta tenggelam saja ke dalam air laut. Segera dia berusaha untuk mengudar ataupun membuka tali yang mengikat tubuhnya di kapal tersebut. Karena seingat dia, kalau sampai kapal tenggelam, cepatlah buka talinya. Dia pun berusaha, namun karena yang menalikannya adalah Jaladri, Raden Tirta agak kesulitan sebab dia belum paham benar bagaimana cara mengikat dan membuka tali di kapal ataupun di waktu saat-saat seperti itu. Di sela-sela air laut, sela busa-busa air laut, terlihatlah Jakasuma pun seolah-olah kesulitan untuk mengudar ataupun membuka tali yang mengikat tubuhnya kepada tiang kapal. Beberapa teguk air tertelan karena cukup lamanya dia tenggelam di dasar air tersebut. Dalam keadaan seperti itu, terlihatlah Ki Jaladri menyelamatkan Jakasuma dengan menggunakan goloknya. Dia memotong tali yang mengikat tubuhnya Jakasuma. Kemudian dia segera sepertinya menuju Raden Tirta yang masih berusaha untuk mengeluarkan tubuhnya dari ikatan tali tersebut. Namun gelombang besar kembali menggulung mereka yang masih dalam keadaan tenggelam di dalam air tersebut. Dalam keadaan seperti itu, terbaliklah Raden Tirta, kepala di bawah, kaki di atas, percis sekali seperti cungkir balik. Dalam keadaan seperti itulah Raga Sukma kembali, pendengarannya seperti berdesing, matanya menjadi kabur dan gelap. Suara gemuruh ombak tidak terdengar. Teriakan-teriakan pun seolah hening, tidak terdengar. Dalam ingatannya, Raga Sukma berpikir, mungkinkah dia sekarang berada atau sedang beralih ke dimensi lain. Namun, sedetik kemudian dia seolah-olah keluar dari muka air ataupun perairan, diikuti pula oleh Jaladri yang sedang memeluk tubuhnya. Kujuprak. Den, tidak apa-apa, Den. Tidak, Kang, tidak apa-apa. Tapi kita berada di mana nih? Kenapa suasananya jadi tenang seperti ini, berbeda? Iya, Den. Akang juga heran ini. Kenapa kita berada di tempat seperti ini? Harusnya lautnya tadi gelombangnya besar-besar, Den. Tapi kenapa ini sangat tenang sekali? Iya, Kang, saya juga jadi heran tadi. Saya juga seolah-olah kita akan tenggelam, Kang. Kenapa kita berada di sini sekarang? Iya, Den, kenapa ya? Tunggu, Kang. Bisa bantu saya? Mau apa, Den? Sepertinya di sana ada pulau, Kang. Oh iya. Ayo kita berenang ke sana. Kemana yang lainnya, Den, ya? Saya juga nggak tahu. Akang kan yang lebih pengalaman berada di samudera ini. Iya, Akang juga nggak tahu, Den. Walaupun berpengalaman seperti ini, Akang juga nggak tahu. Ya sudah, Kang. Ayo kita ke sana, Kang. Ayo, Den. Kita sama-sama berenang, Den. Iya, Kang. Maka, Kang. Waktunya para pendengar.
Mohon maaf ya, suaranya ini nggak tahu nih, nggak tahu enak yang mana ya. Tapi yang udah gue rasa mah sekarang agak sesek gitu ya ngobrolnya. Tapi mohon maaf, ini bukan ingin apa namanya, tidak bermaksud apa-apa ini mah ya, tapi suaranya sudah kurang fit saja gitu ya. Mohon maaf atas segala ya kekurangan, namanya juga merenan ya, kita mah manusia gitu. Nih dalam suasana kurang fit, Kang Dagol ini tetap pengen nyoba gitu dalam keadaan ini, apakah sudah oke atau belum gitu. Tapi bukan berarti menyepelekan ataupun apa ya, ini mah hanya nonnya ya Kang Dagol mah apa namanya, kangen aja sudah pengen ngadongeng lagi gitu, walaupun belum fit gitu. Lain maksakan, lain disebutkan maksakannya iya gitu ya. Ini masih tawis Kang Dagol kangen lah kepada rekan-rekan yang suka dengan dongeng inilah gitulah. Terima kasih yang sudah subscribe. Kang Dagol sangat bahagia sekali, ada yang subscribe juga sudah sangat bahagia gitu. Apalagi sampai ada yang komen gitu ya, ada yang like gitu, atau yang nge-share mungkin. Yang belum subscribe-nya diantosku Kang Dagol wilujeng patepang deui permio